Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan kedua tadi kita mendengar kisah Ustaz, kisah kelahiran gereja, ulang tahun gereja. Karena gereja para rasul yang waktu itu tertutup, terkunci, pintu-pintunya, nah takut dengan orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Pak, roti tak beragi itu perayaan Pentakostanya orang Yahudi memang sebenarnya daripada Pentakosta kita sebenarnya. Tapi pada waktu Pentakosta orang Yahudi itu pesta panen, turun Roh Kudus kepada para rasul seperti yang dijanjikan Yesus, sehingga rasul-rasul itu yang tadinya takut-takut menjadi berani pintu gereja. Mereka keluar dan mulai berkhotbah. Itulah ulang tahun gereja. Artinya gereja merayakan ulang tahunnya ketika gereja sadar bahwa dia tidak bisa tinggal tertutup. Jendelanya harus dibuka, pintunya harus dibuka. Disitulah peresmian gereja perdana. Kita membaca kisah Pentakosta ini dalam peresmian gereja Santo Ignatius Loyola. Mungkin seperti mimpi juga. Tahun yang lalu kita bertemu malam-malam untuk makan bersama. Diguyur hujan. Tapi kita masih berani untuk berkumpul dalam cerita, nyanyi-nyanyi pula, dan berkumpul lumayan jumlahnya untuk mulai dengan semangat sampai tidak ada setahun ya, tidak ada 1 tahun jadi gereja ini. Maka tidak salah kalau kita rayakan Pentakosta benar hari ini. Kalau nama pelindung gereja yang kalian pilih Santo Ignatius Loyola, dulu namanya gereja apa? PKD. Tepat juga karena bulan Juli, akhir bulan nanti tanggal 31 Juli kita merayakan hari Santo Ignatius Loyola. Itu pestanya. Dan ingat, kami mohon doa dari Bapak Ibu karena hari itu nanti akan ditabiskan lagi seorang imam untuk Uskupan Padang, Diakon Gaspar, di Paroki Santo Ignatius juga Pasir Bangaraya. Bagi orang beriman sebenarnya tidak ada kebetulan, ini semua seperti kebetulan. Pas namanya Santo Ignatius, pesta pelindung gereja stasi ini. Nanti tanggal 31 Juli, Santo Ignatius Loyola yang kita resmikan hari ini. Pada hari pesta pelindung nanti akan ditabiskan seorang imam untuk Uskupan Padang. Itu hadiah bagi kita semua. Belum tahu nanti ditugaskan di mana. Kalau ditugaskan di Duri, berarti kalian akan berjumpa dengan hasil buah doa-doa kita ini. Tapi hari ini tanggal 7 Juli 2025 juga hari istimewa bagi saya karena saya merayakan 28 tahun imamat. Saya ditabiskan juga tanggal 7 Juli. Suster belakang itu juga tanggal 7 Juli. Kenapa tanggal 7 ini angka cantik gitu? Kasih karena doa-doa umat bahwa kesetiaan Tuhanlah
yang membuat kita akhirnya bisa merayakan semua ini bersama-sama. Dan dengan demikian mudah diingat kalau nanti adik-adik, saudara-saudara yang menerima Krisma, kapan kalian ke Krisma? Pada pesta peresmian gereja tanggal berapa? 77. Mudah sekali nih. Tahun berapa? 25. Pada waktu tahun jubileum. Tahun jubileum biasanya setiap 25 tahun sekali dirayakan. Pintu suci gereja Basilika Romana dibuka. Kita hanya punya satu pintu suci di Katedral Padang. Meskipun Paulus Labu Baru juga membuka pintu suci karena menjadi tempat ziarah. Silahkan datang juga ke tempat-tempat ziarah yang sudah ditentukan itu. Bisa berfoto juga di pintu suci. Pintu suci yang utama adalah gereja-gereja Basilika di Roma. Wah, mana sampai ke Roma? Tidak perlu sampai ke Roma. Sekurang-kurangnya Bapak Ibu, saudara-saudara diundang kalau sempat pergi ke Katedral Padang, sehingga pernah masuk di gereja katedral kita. Itu diberkati juga sebagai pintu suci pada tahun jubileum. Yang sudah mengaku dosa, ikut perayaan Ekaristi, mengucapkan doa intensi dari Bapak Suci, nanti diberkati oleh Romo di sana, dan berziarah pada tahun ini, dan akan dapat indulgensi, pengampunan dosa. Sekali lagi saya mengundang semua kelompok-kelompok, keluarga-keluarga yang mau menyelenggarakan perjalanan tahun ini adalah tahun peziarahan. Manfaatkanlah kesempatan untuk menambah kerahiman Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Tahun ini istimewa juga karena stasi diresmikan dan diberkati. Maka sekali lagi kita berbaik dia dari Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan kesempatan rahmat ini, jangan sia-siakan kebaikan Tuhan ini kepada kita semua. Jadi saudara-saudari nanti yang menerima Kristus, sadari betul bahwa kalian itulah gereja yang hidup. Menjadi Krismawati berarti menjadi orang Katolik dewasa, orang Katolik yang sejati. Paus Fransiskus yang kita cintai, yang sudah mendahului kita, mengatakan tidak ada orang Katolik setengah-setengah. Orang Katolik. Kalian sudah membuktikan dulu mulai gereja ini ekumenik bersama dengan gereja-gereja tetangga, tapi kalian sekarang sudah punya gereja sendiri. Maka menjadi orang Katolik yang dewasa berarti menjadi orang Katolik yang bertanggung jawab, terlibat. Bertanggung jawab berarti kita berani dan siap menjawab ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita, memanggil kita, mengundang kita untuk masuk dalam pelayanan. Maka itu, saudara-saudari, dengan Krisma kalian menjadi orang Katolik sejati, menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh. Karena itu tidak main-main lagi. Tidak berarti sesudah ini nanti karena jatuh cinta dan asmara pindah agama. Ketika kalian menerima sertifikat, itu bukan sekedar kertas, tapi minyak Krisma yang nanti diurapkan, dioleskan pada dahi kalian, membuat kalian menjadi orang-orang Katolik yang lengkap. Inisiasi atau masuknya orang ke dalam satu kelompok di dalam gereja Katolik itu ditentukan oleh baptisan, Ekaristi, dan Krisma. Sekarang tiga-tiganya kalian sudah punya. Mestinya syarat untuk menikah adalah punya sertifikat Krisma itu.
Jadi kalau mau menikah harus menunjukkan surat krisma itu sudah. Karena berarti sudah siap diutus. Kalian sekarang siap diutus, siap dipanggil untuk pelayanan. Entah nanti panggilan dalam gereja, pelayanan di altar Tuhan, menjadi suster, menjadi pastor, atau pelayanan di masyarakat sebagai keluarga Katolik, keluarga Kristen. Sekali lagi saya ulang, supaya kita semua ingat, krisma tidak main-main. Nanti kalian jawab dengan tegas juga tidak main-main. Karena sesudah krisma bukan berarti lalu martupok. Ya, sesudah krisma bukan berarti lalu mudah sekali pindah. Menterai baptisan yang sekarang dikunci dengan krisma itu menjadikan kita sungguh-sungguh sebenarnya tidak bisa lari lagi dari cinta Tuhan yang mau menjadikan kita alatnya untuk merangkul lebih banyak lagi orang. Gereja Santo Ignatius Loyola nasi semula itu kecil, tapi menjadi hari ini menjadi kesempatan mengundang gereja-gereja di wilayah yang sama untuk merayakan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kalian, Roh Kudus yang pernah dicurahkan kepada umat. Kita berdoa semoga Roh Kudus itu tetap menyala api cinta kasih-Nya dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.